Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Purbawati MPD, dosen pembimbing mata kuliah Analisis Fisiologi Anak, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang parameter penilaian pertumbuhan anak. Sebelum itu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahma Amalia Wardani dan partner kelompok saya Anissa Lutfianti. Pada kali ini, kami akan membahas materi yang berisikan 1. Pengertian, 2. Buku patokan, 3. Interpretasi, 4. Klarifikasi, dan yang kelima, kartu menuju sehat. Yang pertama, pengertian. Pertumbuhan berkaitan dengan pertambahan ukuran fisik seseorang, serta perkembangan berkaitan dengan pematangan dan penambahan kemampuan fungsi organ atau individu. Pertumbuhan mengacu pada pertambahan ukuran karena adanya penambahan jumlah sel. Pertumbuhan umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi. Dasar utama dalam menilai pertumbuhan fisik anak adalah penilaian menggunakan alat baku standar. Untuk menjamin ketepatan dan keakuratan, penilaian harus dilakukan dengan teliti dan rinci. Pengukuran perlu dilakukan dalam kurun waktu tertentu untuk menilai kecepatan pertumbuhan. Parameter dalam antropometri adalah ukuran tunggal yang diukur untuk mendapatkan data antropometri. Parameter ini misalnya umur, tinggi badan, berat badan, rentang tangan, dan lain sebagainya. Parameter yang sudah diukur dalam pengukuran antropometri ini kemudian diolah dan dikombinasikan dengan parameter lain, sehingga menghasilkan indeks antropometri. Indeks antropometri misalnya berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan sebagainya. Indeks antropometri inilah yang kemudian akan dicocokkan dengan standar yang ada dan memiliki makna secara klinis. Pemantauan pertumbuhan fisik perlu dilakukan untuk menentukan apakah pertumbuhan fisik seseorang anak berjalan normal atau tidak, baik dilihat dari segi medis maupun statistik. Yang kedua, buku patokan. Parameter ukuran antropometrik yang dipakai dalam penilaian pertumbuhan fisik adalah tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lipatan kulit, dan sebagainya. Untuk menilai pertumbuhan fisik anak, sering digunakan ukuran-ukuran antropometrik tersebut antara lain yaitu 1. Berat badan. Berat badan adalah hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh, antara lain tulang, otot, lemak cairan tubuh, dan lain-lain. Yang kedua, tinggi badan. Ukuran tinggi badan ini berfluktuasi. Tinggi badan meningkat pesat pada masa bayi, kemudian melambat dan menjadi pesat kembali, selanjutnya melambat lagi dan akhirnya berhenti pada umur 18-20 tahun. Yang ketiga, lingkar kepala. Lingkaran kepala mencerminkan volume intrakranial dipakai untuk menaksir pertumbuhan otak. Sampai saat ini yang dipakai acuan untuk lingkar kepala ini adalah kurve lingkar kepala dari Neilhaus yang diperoleh dari 14 penelitian di dunia. Yang keempat, lingkar lengan atas mencerminkan tumbuh kembang jaringan lemak dan otot yang tidak terpengaruh banyak oleh keadaan cairan tubuh dan dapat dipakai untuk menilai keadaan gizi atau tumbuh kembang pada kelompok umur prasekolah. Yang kelima, lipatan kulit. Tebal lipatan kulit dimanfaatkan untuk menilai terdapatnya gizi lebih, khususnya pada kasus obesitas. Pola tumbuh kembang anak menunjukkan variasi normal yang luas, sehingga perlu cara dan istilah statik untuk menilainya. Yang ketiga, interpretasi. 1. Berat badan. Berat badan dibandingkan dengan standar dinyatakan dalam persentase. Lebih dari 120% disebut gizi lebih.
80-120% disebut gizi baik. 60-80% tanpa edema sama dengan gizi kurang. Dengan edema sama dengan gizi buruk. Kurang dari 60% disebut gizi buruk. Perubahan berat badan perlu mendapat perhatian karena merupakan petunjuk adanya masalah nutrisi akut. Kehilangan berat badan dapat dikategorikan menjadi 1. Ringan, yaitu kehilangan 5-15%. Yang kedua sedang, kehilangan 16-25%. Dan yang ketiga berat, yaitu kehilangan lebih dari 25%. Yang kedua, tinggi badan. Tinggi badan dibandingkan dengan standar baku persen, yaitu sebagai berikut: 90-110% dikatakan baik atau normal. 70-89% dikatakan tinggi kurang. Lalu, kurang dari 70% dikatakan tinggi sangat kurang. Rasio berat badan per tinggi badan jika dikombinasikan dengan berat badan dan tinggi badan terhadap umur sangat penting dan lebih akurat dalam penilaian status nutrisi karena memberikan informasi mengenai proporsi tubuh. Indeks ini digunakan pada anak perempuan hanya sampai tinggi badan 138 cm dan pada anak lelaki sampai tinggi badan 145 cm. Interpretasi tinggi badan dalam persen. Lebih dari 120% bisa dikatakan obesitas. 110-120% dikatakan overweight. 90-110% dikatakan normal. 70-90% dikatakan gizi kurang. Kurang dari 70% dinamakan gizi baik. Selanjutnya ada lingkar kepala. Lingkar kepala dipengaruhi oleh status gizi anak sampai usia 36 bulan. Pengukuran rutin dilakukan untuk menjaring kemungkinan adanya penyebab lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan otak walaupun diperlukan pengukuran lingkar kepala secara berkala daripada sewaktu-waktu saja. Pengukuran lingkar kepala paling bermanfaat pada usia 6 bulan pertama sampai usia 2 tahun karena pada periode inilah pertumbuhan otak berlangsung dengan cepat. Namun, lingkar kepala yang abnormal baik kecil maupun besar bisa juga disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan dan bawaan bayi. Pada usia 6 bulan pertama, kehidupan lingkar kepala berkisar antara 34-44 cm. Sedangkan pada umur 1 tahun sekitar 47 cm, umur 2 tahun 49 cm, dan dewasa berukuran 54 cm. Lingkar lengan atas lebih sesuai untuk dipakai menilai keadaan gizi atau tumbuh kembang anak pada kelompok umur prasekolah yakni usia 1-5 tahun. Interpretasi hasil dapat berupa satuan cm kurang dari 12,5 cm dikategorikan sebagai gizi buruk dengan lambang warna merah. 12,5 cm sampai 13,5 cm dikategorikan sebagai gizi kurang atau berlambang kuning. Lebih dari 13,5 cm dikategorikan sebagai gizi buruk atau yang berlambang hijau. Bila umur tidak diketahui, status gizi dinilai dengan indeks lingkar lengan atas per tinggi badan dibagi 85% akan mendapatkan hasil gizi baik atau yang dikatakan normal. Tebal lipatan kulit atau TLK merupakan pencerminan tumbuh kembang jaringan lemak di bawah kulit yang lebih spesifik. Hampir 50% lemak tubuh berada di jaringan subkutis sehingga dengan mengukur lapisan lemak dapat diperkirakan jumlah lemak total dalam tubuh. Hasilnya dibandingkan dengan standar dan dapat menunjukkan status gizi dan komposisi tubuh serta cadangan energi. Pada keadaan asupan gizi yang kurang atau malnutrisi misalnya, tebal lipatan kulit menipis dan sebaliknya menebal pada anak dengan asupan gizi yang berlebihan atau overweight sampai obesitas. Yang keempat akan membahas klarifikasi. Cara mengklarifikasi hasil pemeriksaannya. Yang pertama, berat badan terhadap umur. Klarifikasi yang pertama yaitu menurut Gomez buku Boston. Caranya persenan dari median. Klarifikasi lebih dari 90% dapat dikatakan normal. 90-75% dikatakan malnutrisi ringan.
75-61% dikatakan malnutrisi sedang, dan kurang dari sama dengan 60% dikatakan malnutrisi berat. Selanjutnya, klarifikasi menurut Jelliffe Baku Basten. Caranya persen dari median. Klasifikasi hasilnya apabila 110-90% dikatakan normal, 90-81% dikatakan malnutrisi ringan, 80-61% dikatakan malnutrisi sedang, kurang dari sama dengan 60% dikatakan malnutrisi berat. Klasifikasi yang dipakai di Indonesia yaitu Baku Basten. Caranya persen dari median ditambah kenaikan berat badan. Klasifikasi menggunakan modifikasi Gomez pada KMS, kartu menuju sehat. Kemudian kenaikan berat badan dicatat pada KMS juga. Bila terdapat kenaikan tiap bulan adalah normal. Bila tidak terdapat kenaikan berarti terdapat resiko tinggi terjadinya gangguan pertumbuhan. Selanjutnya, berat badan terhadap tinggi badan. Yang pertama dengan cara McLaren atau Reed Buku Basten. Caranya persen dari median. Klasifikasinya hasil dari 110-90% dikatakan normal, 90-85% dikatakan malnutrisi ringan, 85-75% dikatakan malnutrisi sedang, kurang dari 75% dengan atau tanpa endema dikatakan malnutrisi berat. Yang kedua, Waterloo Baku Basten. Caranya persen dari median. Klasifikasi 110-90% dikatakan normal, 90-80% dikatakan malnutrisi ringan, 80-70% malnutrisi sedang, dan kurang dari 70% dikatakan malnutrisi berat. Selanjutnya ada dari WHO Baku, yakni pakainya NCHS. Caranya persen dari median. Klasifikasinya hasil 85-80% dikatakan malnutrisi sedang, kurang dari 80% dikatakan wasting atau malnutrisi akut. Selanjutnya NCHS Baku, memakai buku NCHS. Caranya memakai persentil. Klasifikasinya persentil ke 75-25 dikatakan normal, persentil ke 10-5 dikatakan malnutrisi sedang, dan kurang dari persentil ke-5 dapat dikatakan malnutrisi berat. Tinggi badan terhadap umur. Yang pertama memakai Kanawati dan McLaren Buku Basten. Caranya persen dari median. Klasifikasi lebih dari sama dengan 95% dikatakan normal, 95-90% malnutrisi ringan, 90-85% malnutrisi sedang, kurang dari 85% dapat dikatakan malnutrisi berat. Lalu WHO memakai buku Basten, caranya persen dari median. Klasifikasinya lebih dari 90% dikatakan normal dan kurang dari 90% dikatakan malnutrisi kronis. Lalu lingkar kepala. Cara pengukurannya, yang pertama tentukan usia anak terlebih dahulu. Yang kedua, ukur kepala bayi atau anak dengan melingkarkan pita meteran ke anak dimulai dari bagian yang paling menonjol. Masukkan hasil pengukuran lingkar kepala berdasarkan usia ke dalam grafik. Lalu penilaian pola pertumbuhan kepala, kemudian masukkan hasilnya ke dalam tabel hasil praktikum dengan ketentuan jika kurang dari 2 atau kurang minus 2 mengalami keterlambatan pertumbuhan. Dan jika lebih dari 2 mengalami proses pertumbuhan melebihi normal. Lingkar lengan atas, yang pertama memakai WHO dan Shakir Baku, Walensky 16,5 cm. Caranya persen dari median. Klasifikasi 85% atau lebih dari 14 cm dikatakan normal, kurang dari 76% atau kurang dari 12,5% dapat dikatakan malnutrisi berat. Selanjutnya, tebal lipatan kulit. Cara pengukurannya, pegang alat untuk mengukur tebal lipatan kulit, skin fold caliper, dengan tangan kanan. Yang kedua, lalu triceps, menggunakan pengukuran dilakukan pada titik midpoint, sedangkan untuk subscapular, pengukur meraba skapula dan mencarinya ke arah bawah lateral sepanjang batas vertebrata sampai menentukan sudut bawah skapula. Angkat lipatan kulit pada jarak kurang lebih 1 cm tegak lurus arah kulit pada pengukuran triceps, ibu jari dan jari telunjuk menghadap ke bawah. Jepit lipatan kulit tersebut dengan capillator dan baca hasil pengukurannya dalam 4 detik. Penekanan kulit oleh capillator dilepas. Klasifikasinya, komposisi lemak tubuh diperoleh dengan menjumlahkan pengukuran tebal lipatan lemak bawah kulit, kemudian dikalikan dengan berat badan aktual. Hasil dari perhitungan komposisi lemak tubuh dipresentasikan terhadap berat badan aktual. Yang kelima adalah kartu menuju sehat.
KMS adalah alat untuk mencatat dan mengamati perkembangan kesehatan anak yang mudah dilakukan oleh para ibu untuk memonitor pertumbuhan balita secara cermat. Maka dapat menggunakan kartu menuju sehat ini. Di Indonesia, salah satu cara pemantauan berat badan menggunakan KMS. Fungsi KMS yaitu 1. Sebagai alat untuk memantau pertumbuhan anak, 2. Sebagai alat pelayanan kesehatan anak, 3. Sebagai alat edukasi. Pertumbuhan balita dari KMS dapat diketahui apabila setiap bulannya ditimbang. Hasil penimbangan dicatat di KMS dan dihubungkan antara titik berat badan pada KMS dari hasil penimbangan bulan lalu dan hasil penimbangan bulan ini. Pada balita yang sehat, berat badannya akan selalu naik, mengikuti pita pertumbuhan sesuai dengan umurnya. Berdasarkan hubungan dua titik grafik KMS, terdapat 5 kemungkinan pertumbuhan, yaitu catch up, normal growth, growth faltering, flat growth, dan loss of growth. Dari kelima kemungkinan pertumbuhan tersebut, yang dikatakan naik adalah 1 atau 2, sedangkan dikatakan tidak naik pada poin 3, 4, dan 5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.